Hai semua, kembali lagi dengan Biba di sini. Kita akan membahas tentang proposal penelitian. Sebelumnya, proposal penelitian itu apa sih? Proposal penelitian adalah tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan usulan atau rancangan awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian juga merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya. Jadi yang berkeinginan untuk membuat proposal penelitian, kalian harus benar-benar serius ya. Dan setelah ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Stay tune ya. Pertama, kita akan membahas tentang kriteria proposal penelitian. Yang pertama itu ada bersifat kritis dan analitis. Kedua, membuat konsep dan teori. Jadi sebelum membuat proposal, kalian harus nyiapin konsep sama teori apa yang mau dipakai nanti. Dan ketiga, menggunakan istilah yang tepat. Nggak boleh yang bertele-tele. Keempat, rasional. Dia harus sesuai dengan fakta ya, pikiran, logik. Kelima, ada objektif. Tidak boleh menggunakan pendapat pribadi, meliputi perasaan, harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika proposal penelitian. Berisi 1. Judul penelitian, yaitu berisi judul, nama, dan lambang instansi, nama peneliti, nama pembimbing, dan waktu penelitian. Yang kedua ada pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga ruang lingkup. Yang ketiga ada tinjauan pustaka, membahas tentang keterkaitan antara hasil penelitian dengan topik dan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang keempat ada metodologi, berisi penelitian, kerangka teori, hipotesis, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan juga analisis data. Lalu ada fungsi proposal penelitian. Pertama, mendapat persetujuan. Proposal penelitian dibuat guna meminta persetujuan dari pihak lain untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan lancar. Yang kedua ada memberi gambaran. Proposal penelitian harus dapat memberikan gambaran tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan setelah penelitian terlaksana. Yang ketiga, menjelaskan rencana penelitian. Proposal disusun untuk memberikan penjelasan keseluruhan rencana penelitian dan memberikan pemahaman kepada pihak lain terkait penelitian yang akan dilangsungkan. Dan yang keempat, ada sarana kebutuhan penelitian. Proposal penelitian dapat menjadi jembatan untuk pengadaan sarana dan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama itu ada penelitian primer. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama. Biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan metode wawancara seperti studi kasus, wawancara, dan riset eksperimental. Yang kedua yaitu penelitian sekunder. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. Jadi, setelah menyimak pembahasan di awal, dapat disimpulkan proposal penelitian adalah alat komunikasi yang menjelaskan rencana penelitian secara rinci dan persuasif untuk memastikan penelitian dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you next time. Bye.